Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini bisa kami mengerti dan membawa kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, maka kita semakin berani mengandalkan hidup kita, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan lewat kita mengandalkan Tuhan Yesus, Yesus ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Kita akan keluar lebih dari pemenang. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya berharap juga pekerja bisa mendengar. Ya, ini banyak singkapan ya, luar biasa. Saudara akan dibekali. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, ini kali kedua saya khotbah di tempat ini. Kali pertama dulu masih di Kaliteras ya. Kaliteras atau apa tuh? Ibis. Ya, di Ibis. Sekarang ini tempat yang baru. Jadi pertama kali di Ibis, kedua kali di sini. Dan saudara perlu tahu, ini ada satu hal yang luar biasa. Ya, terima kasih. Hal yang luar biasa adalah lewat saya khotbah pertama kali di Ibis dulu di WC itu Bapak Ibu, WC Ibis, itulah kemudian menjadi cikal bakal lahirnya gereja saya, Monermon Church, yang ada di Ratu Plaza. Amin Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Begini ceritanya. Sebelumnya kita sudah ada dikatakan beberapa pendeta, kita akan buka gereja, saya jadi gembala sekarang. Tapi kita belum punya keberanian untuk melangkah. Iya Bapak Ibu. Ternyata lewat saya khotbah di WC Ibis, itu membuat istri saya dan saya, kayaknya kita bisa buka gereja. Itulah Bapak Ibu. Dan waktu pertama kali buka gereja itu di Bekasi, saya ajak juga Pak Kemper dan Ibu Ria untuk melihat lokasinya. Ternyata di situ cuma 3 bulan. Lalu tanggal 7 Januari 2024 kami pindah ke Ratu Plaza sampai sekarang. Dan Ratu Plaza diberkati. Amin. Saya tanya dulu Bapak Ibu, siapa yang pernah ke Ratu Plaza? Ada yang pernah? Kapan terakhir Pak? Udah lama Pak. Setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Enggak, kalau sekitar setahun yang lalu Bapak Ibu melihat Ratu Plaza itu maaf kata tidur atau mati Bapak Ibu. Tapi sekarang kalau saudara datang ke Ratu Plaza, saudara akan kaget.
sudah pulih kembali seperti dulu. Ramai. Kalau dulu setahun yang lalu atau mungkin ya berapa bulan yang lalu, saudara datang ke Ratu Plaza, nyari parkir itu gampang. Cari parkir mobil itu gampang. Karena apa? Nggak ada mobil. Tapi sekarang susah cari parkir. Nah, kan, saudara itu perbedaannya luar biasa ya. Iya, karena apa? Kehadiran gereja. Kehadiran gereja menghasilkan kehadiran Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya segala hal yang mati ketika Yesus hadir, semua akan dibangkitkan dan hidup. Amin. Luar biasa. Bahkan pemiliknya sudah mengatakan demikian, ini mujizat. Bukan hanya Ratu Plaza, kita juga diundang kemudian hadir di miliknya juga, Landmark. Ada yang tahu Landmark? Di Duku Atas ada 2 gedung kembar, office building. Nah, itu dulu juga sepi. Tapi puji Tuhan, setelah kita diundang hadir ibadah, Landmark mulai terisi, mulai ada yang nyewa. Amin. Bukan hanya itu, ternyata pemiliknya itu dahsyat, Bapak Ibu. Sadar akan kehadiran gereja itu mengundang berkat. Kemudian kita diundang ke kantornya Ratu Plaza, Ratu Sayang. Kita diundang sekali, dan saudara tahu apa yang terjadi? Besoknya langsung 4 unit apartemen Ratu Plaza laku tersewa. Luar biasa ya, itulah dahsyatnya Yesus. Itulah sebabnya mari selalu undang Yesus di hidup kita, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin. Amin. Berapa orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus? Jangan katakan 3 ya. Ketika Yesus belum mati, benar 3 orang dibangkitkan. Tetapi saat Tuhan Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus bangkit. Jadi dimanapun Yesus berada, kebangkitan akan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Bahkan di tempat kematian, orang mati juga bangkit. Karena itu, itulah sebabnya selalu undang Yesus di hidup kita, maka apapun yang mati hidup kita akan bangkit dan hidup. Amin, Bapak Ibu. Amin. Top. Nah, hari ini saya khotbah, dan karena kita menjelang Paskah, ya, Paskah Bapak Ibu, maka saya juga khotbah tentang Paskah. Ya, ketika saya masih kecil, ini saya singkapkan ada sedikit, ada mungkin rahasia kali ya, atau enggak ya. Ketika saya masih kecil, Paskah itu adalah Jumat Agung, Bapak Ibu. Benar. Ketika saya masih kecil, Paskah adalah saat kita nyari-nyari telur. Telur diumpetin gitu, cari telur, ada nomornya, telur itu ada hadiahnya. Tapi kemudian, sekarang ini Paskah menjadi saat kebangkitan. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja, ketua-ketua, ya pendeta-pendeta berpikiran, ayat ada berkata, kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia. Itulah sebabnya Paskah kemudian digeser menjadi hari Minggu pada saat kebangkitan Yesus. Awalnya Paskah itu adalah saat kematian. Karena memang Alkitab juga berkata demikian. Tuhan Yesus adalah domba Paskah kita yang telah disembelih. Kapan Tuhan Yesus disembelih? Jumat Agung. Saya benar Bapak Ibu ya? Iya. Korintus berkata demikian. Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah kita yang telah disembelih. Amin. Jadi Paskah itu sebenarnya berkaitan dengan kematian. Tapi kemudian karena kematian tanpa kebangkitan sia-sia, maka Paskah kemudian digeser pada saat kebangkitan, dan itulah hari Minggu. Terus itu kalau saudara pernah bertanya-tanya dalam hati, mungkin saudara seumuran saya pernah mengalami dulu Paskah itu adalah Jumat Agung. Ya, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan ya. Judul khotbah kita sudah ditampilkan di layar depan, Salib Tuhan Yesus. Apa judulnya Bapak Ibu? Salib Tuhan Yesus. Makanya saya bawa alat peraga salib. Oke. Saudara pernah bertanya enggak, kenapa Yesus matinya disalib? Pernah enggak? Kalau saya pernah. Kenapa? Karena saya tahu kematian, hukuman mati yang wajar, yang biasa dilakukan oleh orang Israel adalah dilempari batu, dirajam batu. Tapi kenapa Yesus matinya disalib? Pertanyaan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Apa buktinya kematian orang Israel? Dan tetangga sebelah juga ngikuti, ada ritual lempar batu kan? Iya, itu artinya melempari dosa, melempari setan. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Ya itu kematian yang wajar di Israel. Iya Bapak Ibu. Buktinya apa Pak? Buktinya Stefanus. Matinya apa? Dirajam batu. Yang kedua, hampir dirajam batu adalah seorang wanita tertangkap basah berzina ya.
Tapi anehnya, saudara lihat ada keanehan. Saya bikin dorong kita orang Kristen kritis. Anehnya yang akan dirajam batu cuma perempuannya saja. Itu keanehan. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya dikatakan tertangkap basah berzina. Kalau tertangkap basah berzina, lagi berzina dia ditangkap. Bukan sehari sebelumnya. Jadi kalau tertangkap basah berzina, harusnya ada cowok di situ. Betul Bapak Ibu ya? Harusnya ada cewek, cowok harus dirajam batu. Nyatanya cuma cewek aja. Jangan-jangan cowoknya itu ahli Taurat. Ingin menjebak Yesus. Karena mereka sangat benci kepada Yesus. Amin Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus bukan dirajam batu matinya, tapi disalibkan? Pernah tahu kenapa? Karena kebencian imam-imam, ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus. Mereka bukan saja ingin membunuh Tuhan Yesus, bahkan juga ingin membuat Yesus matinya terkutuk. Dan mereka tahu orang yang mati terkutuk adalah mati disalib. Itulah sebabnya mereka merubah hukuman mati di rajam batu menjadi Yesus disalibkan. Itu loh Bapak Ibu rahasianya. Oke, makanya Yesus mati tersalib, bukan di rajam batu. Kalau di rajam batu Yesus tidak mati terkutuk. Oke, tapi dengan mati tersalib maka Yesus mati terkutuk. Dan lewat kematian Yesus terkutuk, itu sebenarnya sesuai dengan rancangan Allah. Jadi niat jahat imam-imam ahli Taurat itu justru memenuhi rancangan Allah. Kenapa? Karena lewat Yesus mati tersalib, mati dan terkutuk, Yesus bisa menebus umat Tuhan dari kutuk. Dan itulah di dalam Galatia 3 ayat 13. Coba dibuka, ditampilkan. Nah, haleluya. Ini Bapak Ibu, saya bacakan ya. Jadi tersalib itu adalah mati terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan kematian tersalib. Seperti itu tuh, itulah sebabnya rancangan jahat imam-imam tadi justru itu memenuhi rancangan Allah. Karena tujuan Allah mengutus Yesus untuk menebus kita dari dosa dan kutuk. Oke Bapak Ibu ya, luar biasa kan? Jadi niat jahat orang bisa dibalikkan Allah Bapa untuk memenuhi rancangannya yang ajaib bagi kita. Luar biasa ya. Tetapi ada tetapinya lagi Bapak Ibu. Jadi salib itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh imam-imam, ahli Taurat dan Farisi. Tapi lewat hukuman di salib tadi, maka salib itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Alkitab ada berkata demikian, salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang non-Yahudi. Kenapa menjadi batu sandungan? Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi? Karena bagi orang Yahudi tidak mungkin Mesias itu matinya, tidak mungkin Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena Yesus matinya terkutuk. Bagaimana mungkin Mesias utusan Allah matinya dikutuk oleh Allah? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Benar nggak Bapak? Iya. Makanya mereka sampai sekarang sedikit orang Yahudi yang percaya Yesus. Karena apa? Mesias kok matinya terkutuk oleh Allah? Mesias utusan Allah harusnya nggak boleh mati terkutuk. Amin Bapak Ibu. Jadi tindakan ahli Taurat Farisi dulu justru itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi sampai sekarang. Kasihan ya. Ini kan Bapak Ibu ya. Jadi di Israel sana nggak mayoritas Kristen ya. Jadi tetangga kita berpikiran orang Israel itu identik dengan Kristen. Salah itu Bapak Ibu ya. Mayoritas sana Yudaisme. Kristen itu minoritas. Amin Bapak Ibu ya. Bahkan agama tetangga sebelah juga ada dianut oleh orang Yahudi. Oke? Ya. Oke, ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi salib itu justru menjadi batu sandungan. Amin. Ya kan? Kan secara logika juga kan kayaknya masuk akal juga sih. Masa Mesias matinya terkutuk? Benar nggak Bapak Ibu? Mesias kan utusan Allah, tapi kok malah matinya dikutuk oleh Allah? Aneh gitu kan? Jadi saudara bisa pahami logikanya orang Yahudi. Kenapa sampai sekarang sedikit yang percaya? Kenapa? Nggak mungkin Mesias utusan Allah matinya terkutuk oleh Allah. Masuk akal ya? Tapi justru itulah luar biasa ya. Allah itu pintar membuat sembunyi gitu ya Bapak Ibu ya. Rancangan itu hanya orang benar-benar yang beriman, yang percaya, yang bisa paham.
Kalau orang hanya mengandalkan logikanya, mereka nggak akan bisa ketemu Yesus. Contoh lagi, saat Natal. Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa orang Majus pertama kali datangnya ke Yerusalem? Karena secara logika, raja lahirnya di pusat kerajaan, di Yerusalem. Makanya orang Majus pergi pertama kali ke Yerusalem, pusat kerajaan. Raja lahirnya di istana kan? Nggak mungkin di kandang domba. Logika manusia kan nggak masuk kan Bapak Ibu ya. Tapi justru lihat, Tuhan itu bisa membuat semuanya rahasia terselubung. Raja di atas segala raja lahirnya di kandang domba. Itu kan luar biasa kan? Nah itu Allah kita itu hebat menyembunyikan misteri kita. Ya kita lanjut lagi, luar biasa ya. Jadi tadi kita lihat juga hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Ya, awalnya tidak, tapi karena kegagalan manusia melakukan hukum Taurat, maka Allah kemudian mengutuk manusia. Karena ada ayat berkata, jika kita bisa melakukan mendengar hukum Taurat, maka kita akan diangkat naik dari kepala, Tuhan akan memberkati kita. Sebaliknya, jika kita gagal melakukan hukum Taurat, maka kutuk akan mengejar kita. Di dalam Ulangan 28. Bahkan di dalam Ulangan 27 ayat 26 juga demikian. Iya Bapak Ibu. Dan ternyata manusia itu gagal melakukan hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu standar kebenaran, kekudusan, dan kebaikan Allah. Dan manusia ada di bawah standar. Itulah sebabnya manusia selalu gagal, maka dampaknya selalu hidup dalam kutuk. Tapi lewat kehadiran Yesus, Yesus mati dari kayu salib pada inti dari hukum Taurat. Jadi salib itu inti dari hukum Taurat ya. Kalau hukum Taurat itu dirangkum, ada pertanyaan ahli Taurat juga. Apa yang terutama dalam hukum Taurat? Apa jawaban Tuhan Yesus? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal, budi. Yang kedua, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10 hukum Taurat dirangkum, muncul 2 hukum kasih. Kalau 2 hukum kasih dirangkum lagi, muncul apa? Satu kata. Ada yang bisa nebak satu kata tadi? Salib. Kok bisa Pak? Saudara perhatikan salib saya ini. Salib ada 2 tiang vertikal dan horizontal. Tiang vertikal inilah kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap budi. Yang horizontal adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi salib inilah sebenarnya inti dari hukum Taurat. Dan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Paham apa itu? Tuh, luar biasa ya. Ya lanjut. Ya kita singkapkan banyak rahasia. Itulah sebabnya lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Sehingga orang Kristen benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi benar dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Coba kita. Luar biasa. Roma 10 ayat 4. Ini dia. Saya bacakan ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, atau hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita dibenarkan karena percaya, bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat. Tapi walaupun kita telah benar, kita tetap melakukan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat bukan kita lakukan sebagai syarat, tapi hukum Taurat kita lakukan sebagai buah. Karena kita sudah benar. Kalau dalam perjanjian lama, orang benar ketika bisa melakukan hukum Taurat. Tapi kita hari ini, orang Kristen, kita benar lewat kita percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Tapi hukum Taurat tetap kita lakukan. Itu sebagai buah. Orang Kristen tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak. Tapi ketika kita lakukan itu bukan menjadi cara kita sudah benar. Itu sudah benar. Tapi kita lakukan sebagai buah-buah karena kita telah benar di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Gitu dia Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kok bisa Pak? Hari ini kita benar dengan percaya Pak. Ya, kita tidak lagi benar dengan perbuatan kita. Kalau tetangga sebelah berdasarkan perbuatan. Itulah sebabnya kalau mereka mati, dikatakan di kuburannya diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatan. Orang Kristen nggak ada pendeta ngomong demikian. Bisa dipecat itu besoknya. Benar kan? Iya, nggak ada pendeta diterima di sisi Tuhan Yesus sesuai dengan amal perbuatan. Nggak ada kan orang Kristen kan di kuburan kan? Nggak ada. Karena apa? Kita sudah benar dengan percaya Yesus. Tapi lewat kita sudah benar, maka hendaklah kita melakukan hukum Taurat. Bukan sebagai syarat, sebagai buah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan larangan di hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kok bisa? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saudara kritis,
Kok bisa Pak kita benar dengan percaya? Kok bukan dengan berbuat Pak? Nih saya tunjukkan perbandingan ya. Kalau saudara sedang makan di restoran, saudara pasti harus bayar. Benar nggak Bapak Ibu? Harus dong, kalau nggak benjol sama satpam saudara. Benar kan? Ya kan? Tapi ada suatu kondisi saudara tidak harus bayar. Kalau di restoran itu ada orang yang kenal saudara atau sahabat saudara makan, dia cepat-cepat makan, duluan selesai, di kasir, kemudian dia berkata, saya bayar makanan saya. Termasuk juga itu, yang orang ganteng di pojok itu, saya bayari makanan. Wah, gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Nah, lalu dia tiba-tiba pergi, mungkin ada urusan. Dia nggak sempat ngomong kepada saudara. Lalu ketika tiba giliran saudara bayar, saudara ada dua sikap. Ketika kasir berkata, Pak, tadi ada teman Bapak, sudah bayarin makanan Bapak. Bapak nggak perlu bayar lagi. Sikap saudara Pak, dua. Saudara percaya omongan kasir tadi, maka saudara bisa langsung keluar tanpa membayar. Hanya percaya saja. Sedangkan yang kedua, sikap saudara, tumben ada orang baik bayarin makan saya. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Gitu Bapak Ibu. Kalau saudara curiga demikian, nggak percaya, saudara pasti mengeluarkan dompet bayar. Hal yang sama juga dalam kehidupan kerohanian. Hari ini kita percaya Yesus telah membayar dosa kita dengan mati dari kayu salib dan lunas dibayar. Bagian kita hari ini percaya, maka saudara tidak lagi perlu membayar untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi bagi orang di luar sana yang nggak percaya Yesus, mereka harus bayar dengan perbuatan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita hari ini benar dengan percaya bahwa Yesus telah membayar semua dosa kita. Jadi benar dengan percaya. Bukan dengan berbuat lagi, bukan. Amin Bapak Ibu ya. Tuh, pinter ya orang Kristen ya, tahu yang enak. Kan Tuhan itu udah bayar lunas kan? Kan udah lunas. Ayat ada berkata, sudah dibayar lunas. Lah kalau dibayar lunas, ngapain dibayar kembali? Ya nggak Bapak Ibu. Nah iya dong. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk kepada salib ini. Di atas salib ini ada tulisan 4 huruf. Ada yang bisa tahu? Ada yang ingat? Indri, artinya apa? Artinya apa Indri tadi? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya, itu singkatannya Bapak Ibu ya. Itu bahasa Latin. Ini saya bacakan bahasa Latinnya, mudah-mudahan nggak salah ucap. Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Itu bahasa Latinnya. Jadi singkatannya Indri. Oke, coba kita baca ayatnya. Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Haleluya. Yohanes 19. Haleluya. Nih saya bacakan ya Bapak Ibu ya, Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Di sini juga nanti saya akan jelaskan ada berapa hal. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Satu. Yang kedua bahasa Latin. Yang ketiga bahasa Yunani. Sekarang lihat kepada saya. Saudara pernah bertanya lagi enggak? Kritis ya. Kita baca Alkitab itu harus kritis. Kenapa 3 bahasa ini? Kenapa tidak bahasa lain? Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, atau bahasa apa? Kenapa 3 bahasa ini? Iya. Jadi saya ingin orang Kristen yang kritis. Kenapa 3 bahasa? 1. Kenapa bahasa Ibrani? Karena ini bahasanya orang Israel. Maka harus ada, karena itu disalibkan adalah Yesus orang Israel. Oke? Jadi harus ada bahasa Ibrani. Yang kedua, kenapa ada bahasa Latin? Karena ini bahasanya orang Romawi. Saat itu Israel dijajah oleh orang Romawi. Oke? Yang ketiga, bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani saat itu adalah bahasa internasional saat itu. Seperti sekarang bahasa Inggris. Bahasa Yunani itu banyak dipakai di kawasan itu. Oke Bapak Ibu ya. Iya, itulah sebabnya juga bahasa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu. Iya, karena pada saat itu yang populer
bahasanya adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya 3 bahasa ini yang ditulis pada salib Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu pertanyaan saudara, kenapa salib ditulis dalam bahasa Indri? Itu bahasa apa itu Bapak Ibu? Bahasa apa? Latin. Pertanyaannya, kenapa ditulisnya dalam bahasa Latin? Kok tidak bahasa Ibrani tulisnya? Kenapa di salib ditulisnya dalam bahasa Latin? Kenapa tidak bahasa Yunani? Nah, saya dorong kita menjadi orang Kristen Kristus. Baca Alkitab itu harus pertanyakan semuanya. Kalau perlu pendeta juga dipertanyakan. Pak Pendeta, kenapa ayat itu Pak? Kenapa ngomongin itu Pak? Kenapa kesimpulan ini? Saudara bisa kritis. Oke Bapak Ibu ya. Ya, Alkitab aja bisa dikritisasi. Apalagi pendeta, manusia bisa salah. Oke Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Kenapa bahasanya bahasa Latin? Indri tadi. Karena saat itu pusat gereja Roma sampai sekarang. Vatikan. Bahasanya apa? Latin. Makanya tulisannya Indri. Coba pusat gereja itu Indonesia. Bahasa Indonesia itu. Atau di Belanda. Bahasa Belanda itu. Atau di Inggris. Bahasa Inggris itu. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Itu. Makanya Indri itu bahasa Latin. Karena pusat gereja pernah di Roma sana. Bahasa Latin mereka. Amin Bapak Ibu. Tapi sebenarnya bahasa Latin itu tidak punya makna. Indri ada maknanya. Oh enggak Pak, itu nama pendeta. Oh lain lagi itu ceritanya. Indri Gotama. bukan itu. Ya, yang punya arti itu justru dalam bahasa Ibrani. Indri dalam bahasa Ibrani singkatannya apa? Karena tahu apa? YHWH. Itu apa itu? Nama Allah itu. Yahweh nama Allah. Itulah bahasa Ibrani. Dan itu punya makna. Karena yang tersalib itu adalah anak Allah. Itulah sebabnya imam-imam kepala protes kepada Pilatus. Ganti tulisan itu. Iya Bapak Ibu. Ganti menjadi aku berkata aku orang Nasr, raja orang Yahudi. Ketika diganti dengan itu, maka tidak lagi singkatannya Yahweh. Sedangkan Yahweh itu bagi orang Yahudi sakral sekali. Pantang disebut. Apalagi ditulis pada salib, kematian yang terkutuk. Wih, ngeri sedap itu. Iya Bapak Ibu. Makanya mereka protes. Coba, ada tadi ayatnya protes. Iya tadi Yohanes 19 tadi. Coba ayat 20. Lagi 21 ayat 21-nya coba. Nih. Lihat protes imam kepala. Maka kata imam kepala orang Yahudi itu kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Ketika tulisan dirubah, maka singkatannya tidak lagi Yahweh. Kalau Yahweh itu bagi mereka itu pantang. Itu nama Allah, nama sakral. Oke Bapak Ibu. Jadi luar biasa, ada kaitannya semua. Oke Bapak Ibu. Oh, luar biasa sekali. Oke Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Tapi puji Tuhan, Pilatus itu keras kepala. Apa yang kutulis tetap tertulis. Oh mantap. Ya, amin Bapak Ibu. Oke. Banyak singkapan ya, luar biasa ya. Sekarang kita masuk kepada Golgota. Ini juga ada singkapan. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Golgota, coba dibuka Yohanes 19 ayat 17. Kalau saudara dengar kata Golgota, arti Golgota apa? Kita baca ayatnya ya, supaya saudara mantap. Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Kalau saudara baca Golgota artinya tempat tengkorak, artinya apa? Tempat tengkorak itu bisa punya banyak arti. Tempatnya mirip tengkorak. Oke. Atau yang kedua, arti kedua, tempat tengkorak mungkin di situ banyak tengkorak-tengkorak. Oke. Yang ketiga, di situ ada satu tengkorak. Kira-kira menurut saudara yang mana 3 tempat tengkorak ini yang punya artinya? Tempat mirip tengkorak,
tempat di mana banyak tengkorak-tengkorak, atau yang ketiga, tempat sebuah tengkorak? Kira-kira arti tempat tengkorak itu apa? Saudara, ya jawab aja. Ini bukan pertanyaan menjebak, enggak. Supaya saudara bisa terdorong. Iya ya, Golgota itu artinya apa sih? Tempat tengkorak itu artinya apa? Tempat yang mirip tengkorak, atau tempat banyak tengkorak-tengkorak, atau tempat sebuah tengkorak. Gitu loh Bapak Ibu. Saudara, nih saya kasih tahu ya. Di Israel sana, Golgota itu bukan cuma satu. Iya, dua Bapak. Golgota itu ada dua. Kok bisa dua Pak? Iya. Kalau agama Katolik, Golgota itu adalah ujung dari Via Dolorosa. Ya, itu Golgotanya versi Katolik. Ya, oke. Sedangkan versi Protestan, ini namanya dari Protestan itu suka protes itu. Iya dong. Protestan itu tempatnya itu di Garden Tomb, taman kuburan. Nah, jadi ada dua ya, Golgota di Israel. Satu ujung dari Via Dolorosa, ini versi Katolik. Satu lagi versi Protestan, itu ada di Garden Tomb. Nah, kalau ujung dari Via Dolorosa tadi versi Katolik itu ya benar, ada gereja besar di situ. Ya, Holy Sepulchre. Itu makam kudus. Sedangkan versi Protestan itu nggak ada gereja, taman aja di situ. Tapi menurut saya pribadi, nggak tahu orang lain, terserah orang lain ya. Ya, pokoknya orang Kristen itu nggak perlu debat ya. Iman kita beda-beda, nggak perlu berdebat ya. Pokoknya imanmu, imanku. Gitu aja Bapak Ibu. Gampang ya, nggak perlu debat orang Kristen. Ya. Di versi Protestan itu ada taman. Nah, di taman itu ada dinding batunya dan itu mirip tengkorak. Ya, itu ditemukan oleh jenderal Inggris namanya Gordon. Pada saat pertama kali Inggris masuk ke Yerusalem mengalahkan kerajaan Ottoman, direbut Yerusalem, di situ jenderal itu melihat Garden tadi temboknya, dindingnya mirip tengkorak. Benar mirip tengkorak. Saudara lihat aja di internet gambar Garden Tomb. Itu ada temboknya mirip tengkoraknya. Nanti lihat di internet ya. Ya, tugas ya, besok ujian. Oke ya. Lalu arti yang berikutnya, tempat banyak tengkorak. Lalu arti berikutnya, tempat sebuah tengkorak. Nah, bagaimana mana yang benar Pak kira-kira? Coba kita sekarang buka versi bahasa Inggris. Nah, di situ lebih tajam. Bukan tempat tengkorak, tapi tempat sebuah tengkorak. The place of a skull. Ini King James atau King James terserah. Bisa diarsir itunya, the place of a skull. Gak bisa ya? Oke. Nah, ini itu juga. Saudara bisa baca the place of a skull-nya. Saudara bisa lihat? Kayaknya saya harus keluarkan senjata rahasia. Saudara tahu ini apa nih? Ini garuk-garuk saya, bisa dipanjangin. Jadi bisa. Nih saudara lihat ini, the place of skull. Jadi tempat sebuah tengkorak. Benar ya? Kalau tempat banyak tengkorak, many skull, saudara susah bertanya, itu tengkorak siapa? Tapi ketika itu dikatakan a skull, sebuah tengkorak, saudara bisa bertanya, bisa ngejar lagi, tengkorak siapa ini? Tengkorak siapa ini? Saudara tahu tengkorak siapa? Bisa nebak? Bisa nebak nggak tengkorak siapa? Kalau satu bisa ditebak gitu. Saudara tahu? Kan skull kan, kalau many skull susah kan? Tapi kalau a skull, siapa ya? Gitu loh Bapak Ibu. Ya, saudara tahu tengkorak siapa? Goliat. Kok bisa tengkorak Goliat bicara nyasar? Iya, tengkorak Goliat yang dipenggal oleh Daud, kemudian dikubur di sebuah bukit. Dan awalnya bukit itu adalah Bukit Gal Goliat. Tapi dengan berjalannya waktu, bukit itu berubah nama menjadi Golgota. Inilah dia. Kenapa Pak Daud menguburkannya di sana? Apa urusannya Daud
bawa-bawa kepala Goliat. Nah, saudara kejar lagi. Semua Alkitab itu ada alasan-alasannya. Allah itu Allah yang ajaib, membuat semua ada alasannya. Bukan hanya sekedar memenuhi Alkitab, enggak. Semua ada reasonnya, semua ada alasan. Saudara tahu kenapa kepala Goliat dipenggal oleh Daud dan dikubur situ? Karena sebelumnya kepala Goliat itu akan ditunjukkan kepada Raja Saul. Kenapa ditunjukkan kepada Raja Saul? Saudara tahu kenapa? Nah, itu bisa jadi kita baca Alkitab itu kritis. Kenapa Daud melakukan ini? Kenapa dikuburin? Kenapa? Tapi selalu berusaha bertanya, Bapak. Kenapa kepala Goliat dipenggal? Ditunjukkan kepada Raja Saul. Karena Raja Saul memberikan hadiah kepada orang yang bisa membunuh Goliat. Ya, dan Daud berhasil membunuhnya, dan Daud ingin mendapatkan 3 hadiah tadi. Ada yang bisa menebak 3 hadiah yang dijanjikan oleh Raja Saul? 1, akan diberikan harta yang banyak. 2, akan dijadikan mempelai menantunya Raja Saul. Yang ketiga, keluarganya akan dibebaskan dari pajak. 3. Dan saudara tahu 3 ini nggak sembarangan. 3 inilah kemudian akan didapatkan oleh Tuhan Yesus lewat kemenangannya di atas kaisar. Luar biasa ya. Kita coba buka ayatnya dulu ya. Ayat perjanjian lamanya 1 Samuel 17 ayat 25. Luar biasa. Hari ini saudara disingkap banyak. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau saudara menyelidiki Alkitab, ketemu suatu singkapan, saudara kayak ketemu harta karun loh, Bapak. Benar. Ini tuh maknanya. Ya, gitu loh, Bapak. Iya. Oke, nih 1 Samuel 17 ayat 25 ya. Saya bacakan ya. Ini ya, 3 hadiah yang dijanjikan oleh Raja Saul. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. 1. Raja akan memberikan anak yang perempuan atau jadi mempelai. Oke? Ada perubahan kepadanya. Yang ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. 3. Pertama tadi, harta yang banyak. Yang kedua, dijadikan mempelai. Ketiga, keluarganya dibebaskan dari pajak. Benar Bapak Ibu? Terus itu? 3 ya. Itulah sebabnya Daud ingin mendapatkan hadiah tadi. Maka harus menunjukkan bukti bahwa dia telah mengalahkan Goliat. Maka kepala Goliat lah yang dibawa ditujukan kepada Raja Saul. Nih Raja, aku telah mengalahkan Goliat. Kamu menjadikan sop ikan Batam, silakan saja. Sop ikan Batam enak banget loh. Saudara coba deh. Jangan kepala Goliat ya. Itu mah Jijai ya. Jijai. Kepala Goliat gede banget karena kesasa dia kan. Iya. Ya. Jadi 3 ya. Hadiah yang didapatkan Tuhan Yesus juga 3. Pertama tadi apa? Harta yang banyak ya. Apa yang didapatkan Yesus? Harta banyak. Gambaran apa? Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus. 1. Yang kedua, jadi mempelainya Raja Saul. Apa didapatkan Yesus? Mendapatkan seluruh orang Kristen sebagai mempelai Kristus. Berarti itu? Luar biasa. Yang ketiga, dibebaskan pajak. Itulah lewat kita di dalam Yesus. Kita dibebaskan dari kewajiban menjadi benar dengan melakukan hukum Taurat. Tapi sekarang kita benar dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. 3 hadiah tadi. Hari ini kita dapatkan juga para Kristen. Oleh itu, Bapak Ibu, oke, luar biasa kan? Luar biasa kan? Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, karena itulah bagi kita hari ini kita memasuki Paskah Bapak Ibu, menjelang Paskah. Mari kita lihat makna salib Yesus. Ternyata maknanya besar sekali. Amin Bapak Ibu. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, kematian terkutuk, Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Harusnya semua manusia hidup terkutuk, tapi lewat kematian Yesus kita dibebaskan dari kutuk. Gambaran kira-kira juga ditegaskan lagi dalam kitab Wahyu. Saudara pernah baca kitab Wahyu? Saya harap saudara jangan baca yang pertama ya. Itu harus yang terakhir setelah semua kitab di Alkitab saudara baca.
Kenapa? Kitab Wahyu itu rangkuman dari seluruh Alkitab. Jangan yang pertama, saudara bingung nanti. Saudara juga bisa salah tafsir ya. Nah, di dalam kitab Wahyu dikisahkan ada kitab yang punya 7 meterai. Benar nggak Bapak Ibu? Ada 7 meterai. 7 meterai itu semula nggak ada yang bisa buka. Tapi kemudian tua-tua Israel, tua-tua di surga itu berkata, anak domba, iya Bapak Ibu, singa dari suku Yehuda berhak membuka 7 meterai tadi. 7 meterai itu adalah meterai kutub. Kitab gulungan kitab itu ada meterainya sebelumnya. Itu artinya apa? Itu kitab kehidupan manusia. Ada 7 meterai kutub. Jadi sebelumnya manusia hidup di dalam kutub. Tapi Yesus membuka ke-7 meterai tadi. Sehingga apa? Kitabnya menjadi terbuka. Itulah sebabnya orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Kitab Kristus terbuka artinya apa? Artinya hari ini orang Kristen bebas dari kutub. Nggak ada lagi meterai kutub di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu artinya. Jadi bukan yang lain-lain. Karena banyak di luar sana mengartikan kitab Kristus yang terbuka itu macam-macam. Tapi saya ingin katakan, kitab Kristus yang terbuka artinya semula kitab kehidupan kita penuh dengan kutub, 7 kutub. Tapi ketika Yesus membuka meterai-meterai tadi, maka gulungan kitab itu terbuka. Makanya orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Orang Kristen hidupnya bebas dari kutub. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini mari kita akan menjelang Paskah, kita hidupi, kita hayati makna salib Kristus bagi hidup kita. Bahwa hari ini kita telah dibebaskan dari kutub. Dan juga Golgota, tempat kepala Goliat dikuburkan Daud. Untuk Daud mendapatkan 3 hadiah dari Raja Saul. Tapi 3 hadiah tadi menjadi gambaran 3 hadiah untuk kemenangan Yesus. Dan hari ini kita dalam Yesus juga menang. Maka 3 hadiah yang didapat oleh Daud, juga 3 hadiah yang orang Kristen dapat. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Setiap kami hari ini diajar secara luar biasa tentang salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman ini agar menjadi berakar, menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi penerang di dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah hidup kami hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata amin.